Selamat siang anak-anak. Kembali kita bertemu dengan mata pelajaran IPA. Di sini kita belajar tentang alat optik. Alat optik yang pertama akan kita bahas mengenai mata anak-anak. Ya, ini gambar mengenai mata kita dengan bagian-bagiannya. Ya, kita akan mempelajari fungsi-fungsinya di sini. Nah, di mana kornea ini membungkus dan mengatur supaya cahaya masuk ke dalam mata. Ya. Ini ada lensa mata yang bisa mengembung dan memipih, di mana lensa mata ini mengembung memipih karena adanya otot. Nah, ini otot yang bisa kontraksi dan relaksasi. Otot-otot siliaris. Ya. Nah, sesuai kebutuhan kapan lensa mata kita perlu mengembung atau memipih. Di sini ada pupil. Pupil ini bekerja sama dengan iris untuk mengatur jumlah cahaya yang masuk. Jika cahaya sangat kuat, maka pupil akan kecil saja. Ya, tapi jika cahaya lemah, maka pupil ini akan lebar, sehingga banyak cahaya yang masuk ke arah lensa mata. Nah, di sini ada saraf mata, di sini ada retina, ya. Jika bayangan yang dihasilkan oleh lensa ini tepat pada retina, akan ditangkap oleh saraf mata dan diteruskan ke otak. Ya. Nah, ini adalah bagian-bagian dari mata kita, anak-anak. Ya. Nah, ini bisa kita lihat penjelasannya mengenai kornea, ya, mengenai pupil, iris, ya, dan juga mengenai lensa mata. Kemampuan lensa mata berkontraksi dan berelaksasi tadi disebut kemampuan berakomodasi. Ya. Serta di sini nanti juga ada retina yang bisa anak-anak pelajari dalam PPT ini. Oke. Nah, anak-anak sekarang kita bicara mengenai cacat mata. Misalkan cahaya yang masuk ke mata kita ini tidak jatuh pada retina seperti pada gambar ini. Ya, jatuhnya adalah di belakang retina. Maka orang ini dikatakan mengalami hipermetropi atau yang disebut dengan rabun dekat. Nah, orang tersebut memerlukan kacamata berlensa cembung agar bayangan tepat jatuh pada retina. Yang kedua, kemungkinannya kalau bayangannya ini jatuh di depan retina, maka ini dikatakan orang mengalami rabun jauh atau miopi. Ya, maka orang ini memerlukan kacamata berlensa cekung supaya bayangan jatuh tepat pada retina. Cacat mata yang lain dinamakan mata tua atau presbiopi. Akan mengalami cacat mata yang dialami orang yang sudah lanjut usia ya, karena lensa matanya tidak bisa berakomodasi secara maksimal karena usia. Ya. Baik, kita akan melihat ini gambar secara jelas mengenai hipermetropi atau rabun dekat. Seperti ini tadi, bayangan tidak jatuh pada retina tapi di belakang retina. Setelah dibantu dengan lensa cembung, lensa positif, bisa di tepat pada retina sehingga orang tadi bisa melihat dengan baik. Ya. Kalau miopi tadi gambarnya secara jelas seperti ini. Ya. Bayangannya jatuh di depan retina, maka memerlukan lensa cekung untuk tepat jatuh pada retina. Ya, ini miopi. Baik anak-anak, kita akan mencoba nanti menghitung mengenai rabun jauh. Rabun jauh berarti orang tadi memiliki titik jauh. Ya, titik jauh. Sedangkan kalau rabun dekat, orang tadi akan memiliki titik dekat. Oke, kita akan mencoba dengan menghitung ya untuk cacat mata, kemungkinan-kemungkinan pada cacat mata ini. Jadi kita lihat kalau orang rabun jauh dia memerlukan lensa cekung, maka P rumusnya bisa 100 per PR. Sedangkan kalau orang mengalami hipermetropi, maka dia bisa menggunakan rumus P sama dengan 4 dikurangi 100 per SN. SN ini adalah titik dekat atau jarak baca normal. Nah, titik dekatnya atau jarak baca normal. PR adalah titik jauh. Mari kita coba dengan soal anak-anak. Seorang penderita miopi
memiliki titik jauh 80 cm. Tentukan jenis kacamata dan ukuran lensa yang diperlukan agar dapat melihat seperti orang normal. Nah, dikatakan di sini penderita miopi, berarti dia rabun jauh. Berarti kalau rabun jauh dia akan memiliki titik jauh. Di sini diketahui titik jauhnya 80 cm. Mari kita kerjakan. Titik jauhnya 80 cm. Ini artinya bayangannya ya. Nah, ini jarak bendanya dianggap tak terhingga kalau miopi. Ya. Ditanya jenis kacamata dan ukuran yang digunakan. Nah, kita akan menggunakan rumus cahaya, 1/F sama dengan 1/SO ditambah 1/SI. SO jarak benda tak terhingga. Bayangannya titik jauh ini negatif 80. Ya, berarti kalau kita masukkan 1/F sama dengan 1 negatif 80, ya, berarti F-nya adalah 80 cm. Nah, supaya mudah, maka dijadikan meter. Maka rumusnya menjadi P 100/F. Ya, F-nya negatif 80. Ya, sudah dijadikan meter ini karena 1/F kan ya. 1/F dijadikan meter maka menjadi 100/F. Negatif 1,25 dioptri ketemunya. Nah, berarti orang tersebut memerlukan kacamata dengan kacamata berlensa negatif, lensa cekung dengan kekuatan negatif 1,25 dioptri. Ya. Oke, titik jauhnya berarti berapa? Yaitu 80 cm atau 0,8 meter. Oke. Kita coba dengan soal yang kedua. Untuk orang rabun dekat atau hipermetropi. Seseorang memiliki titik dekat, oh berarti dia hipermetropi ya, titik dekatnya 50 cm. Dia ingin membaca pada jarak normal 25 cm. Berapa ukuran lensa kacamata yang diperlukan? Nah, untuk rabun dekat tadi jarak baca 25 itu SN, SO jarak benda. Bayangannya titik dekatnya negatif 50 cm. Berapa kekuatan kacamata? Berarti kita mencari P-nya. Nah, seperti tadi rumusnya sama. Kita masukkan SO-nya jarak benda 1/25 ya, jarak baca normal itu. Bayangannya negatif 50 berarti 1/50 dimasukkan di sini. Kita samakan menyebutnya berarti 2 dikurangi 1 menjadi 1/50. Berarti nilai fokusnya 50 cm. Untuk dijadikan dioptri harus dijadikan meter. P sama dengan 1/F. Mau dijadikan meter berarti menjadi 100/F. Menjadi 100/50 ketemu 2 dioptri. Berarti orang tadi ya setelah diketemukan nilainya 2 dioptri maka bisa kita langsung masukkan ke rumus P sama dengan 4 dikurangi 100/50 ini ya. Kalau kita pakai rumus ini ketemunya sama 2 dioptri anak. Pakai rumus ini bisa, pakai rumus ini juga bisa. Mudah yang mana anak-anak menggunakannya silahkan. Ya. Jadi seperti itu. Soal ketiga, seorang penderita miopi menggunakan kacamata berlensa negatif setengah. Berapa fokus lensa kacamata yang digunakan? Kita tinggal menggunakan P sama dengan 1/F, P-nya adalah setengah. Nah, kita bisa ketemu berarti fokusnya 2 meter atau 200 cm. Baik anak-anak, berikutnya anak-anak bisa mencoba soal berikut. Ada 2 soal. Silakan dikerjakan di buku tugas. Soal ini dengan mengerjakan seperti contoh tadi, diketahui, ditanya, dijawab. Kirimkan jawabannya dengan memfoto terlebih dahulu ke link yang sudah disediakan oleh Bu Uci. Selamat mencoba anak-anak, semoga sukses.